Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Zulnita, NIM F1C1211049. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai praktikum percobaan 6. Percobaan yang pertama yaitu standarisasi dengan HCl. Standarisasi dengan HCl yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi atau molaritas NaOH pada percobaan ini digunakan indikator PP untuk mengamati perubahan warna yang terjadi saat akhir titrasi telah tercapai. HCl berperan sebagai titran dan NaOH sebagai titrat. Sebelum dilakukan titrasi, buret dicuci terlebih dahulu dengan air suling lalu dibilas dengan NaOH agar terhindar dari kontaminasi. Percobaan 2 yaitu standarisasi menggunakan KHP. Penggunaan KHP pada percobaan ini digunakan sebagai pembanding hasil yang didapatkan pada percobaan standarisasi dengan larutan HCl yang merupakan asam kuat, sedangkan KHP itu merupakan larutan yang bersifat asam lemah. Pada percobaan ini masih menggunakan indikator PP seperti percobaan yang pertama untuk mengetahui perubahan warna sebagai pertanda akhir titrasi yang telah tercapai. Hasil yang didapatkan pada percobaan ini berbeda dengan percobaan yang pertama, karena HCl merupakan asam kuat sedangkan KHP merupakan asam lemah. Percobaan yang ketiga yaitu menentukan presentase asam asetat di dalam cuka. Pada percobaan ini, NaOH berperan sebagai titran, sedangkan asam asetat berperan sebagai titrat yang akan ditentukan konsentrasinya. Indikator yang digunakan yaitu indikator PP yang digunakan untuk melihat perubahan warna, yang mana perubahan warna ini nantinya akan digunakan dalam menunjukkan titik akhir titrasi. Larutan akan berubah warna merah muda yang menandakan telah tercapai titik akhir titrasi. Percobaan yang keempat yaitu penentuan buffer. Dalam pengendalian buffer terdiri dari larutan bukan buffer dan larutan buffer. Larutan buffer merupakan suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH ketika ditambahkan larutan asam maupun basa. Pada larutan bukan buffer, yaitu air, NaOH, dan HCl, pH akan mengalami perubahan setelah penambahan HCl. Sedangkan pada larutan buffer, yaitu asam asetat, dengan amonium asetat, pH akan terus berimbang atau sama ketika penambahan HCl. Dan yang terakhir yaitu percobaan kelima, yaitu potensiometri. Prinsip dari potensiometri adalah pengukuran pH suatu larutan dengan elektroda indikator. Cara kerja pH meter yaitu dengan mencelupkan pH meter ke dalam larutan yang ingin diketahui pH-nya dan ditunggu beberapa saat. Indikator alami. Indikator alami merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alami yang biasanya dilakukan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok seperti buah naga dan kunyit. Di sini saya akan menguji larutan cuka dan air sabun, kemudian buah naga dan ekstrak kunyit. Dengan menggunakan alat dan bahan, yang pertama, alat yang saya gunakan yaitu 6 buah gelas plastik dan pengaduk. Yang kedua, bahan yang saya gunakan yaitu buah naga, kunyit, dan tisu. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, saya menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum seperti bahan-bahan yang sudah saya tampilkan fotonya sebelumnya. Yang kedua yaitu kemudian saya mencuci buah naga dan saya haluskan. Yang ketiga, saya haluskan kunyit dan ditambahkan air secukupnya. Keempat, setelah itu saya masukkan kunyit atau buah naga ke tempat uji coba masing-masing. Setelah itu saya uji satu persatu ekstrak yang akan saya uji. Dan yang keenam, aduk hingga terjadi perubahan warna pada cairan tersebut. Dan yang terakhir yaitu saya mengamati dan mencatat hasil perubahan warna tersebut.
Hasil yang saya dapatkan yaitu yang pertama pada ekstrak kunyit dan larutan cuka. Pada saat larutan cuka ditambahkan beberapa tetes ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning cerah. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa larutan cuka termasuk larutan asam. Kemudian ekstrak kunyit dan larutan sabun. Pada saat larutan air sabun ditambahkan beberapa tetes ekstrak kunyit atau dimasukkan tisu yang sudah dicelupkan pada larutan kunyit menghasilkan warna jingga atau oranye. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larutan air sabun termasuk larutan basah. Yang kedua, ekstrak buah naga dan larutan cuka. Ekstrak buah naga dengan cuka menghasilkan warna kuning muda. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larutan cuka termasuk larutan asam. Kemudian, ekstrak buah naga dan larutan sabun. Ekstrak buah naga dilarutkan dengan air sabun menghasilkan warna ungu, maka pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan air sabun termasuk larutan buah naga. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan saya dapat menyimpulkan bahwa masing-masing larutan memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat asam maupun basah, karena adanya tindakan ion H+ untuk asam dan ion H- untuk basah dalam zat tersebut, serta derajat ionisasi zat tersebut. Itulah tadi indikator basah yang dapat saya jelaskan dan saya uji. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.